muda, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yesi Irawan dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Pemulihan berdasarkan Daniel 9 ayat 15-19 bersama saya Andesita Meyariawati. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas limpah kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk terus berjalan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Juga pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan bisa benar-benar bermakna di dalam kehidupan kami, dan kami tidak hanya mendengarkan, juga kami dapat menjalani, mempraktekkan apa yang kami renungkan pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin banyak orang lagi yang dapat merasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Daniel 9 ayat 17 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Daniel 9 ayat 17. Ya Allah kami, sekarang dengarkanlah doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Sinarilah tempat kudus-Mu yang telah hancur ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Setelah menjalani tindakan operasi, pasien perlu diberi waktu untuk beristirahat tanpa kunjungan dari orang lain selama beberapa waktu. Mengapa hal ini diberlakukan? Masa pemulihan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dalam waktu singkat saja sudah kembali segar, tetapi ada pula yang membutuhkan perawatan lebih lama. Hal ini bergantung dengan tindakan operasi yang dilakukan serta tubuh pasien itu sendiri setelah menjalani operasi. Dan dalam masa-masa inilah banyak permohonan, doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memulihkan kondisi tubuh. Pemulihan ini juga menjadi dambaan umat Israel dalam kisah di kitab Daniel. Mereka berseru pada Allah, memohon pemulihan bukan berdasarkan jasa dan perbuatan baik mereka, melainkan atas dasar kasih karunia Allah. Sebab bukan jasa maupun perbuatan baik yang menyelamatkan Yerusalem dari murka Allah. Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, telah menuntun umat Israel keluar dari Mesir. Dengan demikian, kasih karunia Allah inilah yang kembali didambakan oleh umat Israel untuk memperoleh pemulihan serta setelah mengalami penghukuman dari Tuhan. Pemulihan dari Allah dapat menghadirkan hal-hal yang melampaui akal manusia. Dalam kitab Daniel, hanya pemulihan dari Allah yang dapat membawa pembebasan dan sukacita bagi umat Israel. Pemulihan dari Allah juga berlaku dalam hidup kita. Di tengah setiap pergumulan sehari-hari, baik dari masa lalu maupun masa kini, pemulihan dari Tuhan terbukti nyata dan membawa sukacita bagi kita. Maka, marilah kita percaya padanya dan kita rasakan pertolongannya di setiap kondisi kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mungkin di dalam kehidupan kami tidak dapat terhindar dari beragam masalah, ataupun juga konflik-konflik dengan orang lain yang akhirnya menimbulkan luka bagi kami, menimbulkan rasa sakit bagi kami, Tuhan.
Dan di dalam renungan pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa pemulihan itu asalnya dari Engkau. Bahwa oleh karena kasih karunia-Mu saja Tuhan kami mendapatkan pemulihan. Kami mendapatkan sukacita yang sejati di dalam-Mu. Sehingga mau bagaimanapun rasa sakit yang kami rasakan, kami diberikan harapan bahwa sukacita itu akan selalu ada di dalam-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk terus percaya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.